Tidak, Pak. Tidak. Karena kenapa, Dini? Karena kan yang butuh bukan hanya yang kalangan atas gitu loh, Pak. Jadi yang kalangan bawah juga butuh buat yang lain-lain kayak misalkan anak SD kan udah butuh waktu kemarin tuh waktu pembelajaran online, Pak. Ya, ya betul. Karena memang handphone sendiri sudah bukan apa ya, sudah bukan barang mewah ya, atau bukan kebutuhan sekunder atau tersier ya, itu sudah menjadi primer ya, kebutuhan primer yang harus ada itu ya. Bahkan satu orang bisa punya lebih dari satu handphone, dan handphonenya rata-rata ya di atas harga 1 juta 2 juta ya, sudah cukup lumayan, sehingga bukan yang mewah lagi gitu. Nah ini karena netizennya gandeng jadi nggak jadi gitu ya, otomatis dibatalkan. Baik, kita lihat lagi. Nah, kita lihat postur APBN tahun 2022 ini. Kalau kita lihat di sini, kalian lihat timbangannya berat sebelah ke belanja negara ya. Ini artinya besar pasak daripada tiang, besar belanja daripada pendapatan. Mengapa tidak? Karena pendapatan negara dari pajak dan lain-lain ini sekarang itu lebih banyak dibayarkan untuk hutang luar negeri. Kurang lebih hampir 50% untuk bayar hutang luar negeri, sehingga kebutuhan dalam negeri sangat terbatas ya. Oleh karena itu bisa disimpulkan ada satu kesalahan manajemen keuangan pemerintah ya, terlalu mengandalkan utang luar negeri, sehingga berapapun uang yang kita miliki banyak untuk membayar hutang gitu ya. Tentu ini satu hal yang miris menurut saya ya, sangat berat pemerintah kita ini membayar utang terus. Segitu baru bayar bunganya ya, bukan pokoknya. Baru bayar bunga, bukan pokoknya. Seperti itu. Banyak sekarang dilakukan oleh pemerintah seperti menaikkan BBM ya, tujuannya ngurangin subsidi ya, dikurangin subsidinya sehingga harga BBM jadi naik. Seperti itu. Sampai hari ini demo masih berlangsung ya, mahasiswa untuk menolak hal tersebut. Nah ini belum lagi kalau kita bicara nanti pemerintah akan membangun IKN ya, ibu kota negara yang akan pindah ke Kalimantan. Justru ini akan membuat berat APBN semakin tinggi ya kebutuhannya. Oke, kita lihat lagi. Nah pertanyaannya, mengapa tidak tercapai? Ada yang mau kasih pendapat, silakan. Mengapa sih tidak tercapai gitu ya? Tidak pernah tercapai target daripada pendapatan pajak. Siapa yang mau kasih pendapat? Silakan. Kenapa kira-kira? Kok tidak pernah tercapai? Ada yang nggak bayar, ada yang nggak bayar pajak. Ya betul. Berarti ada yang nggak bayar dong. Kalau saya bayar jadi nggak bayar ya. Betul. Nah pertanyaannya, kenapa nggak mau bayar kan itu? Kira-kira kenapa ya? Muhammad siapa tadi? Muhammad Dafa, Pak. Muhammad Dafa. Menurut Dafa itu kenapa kira-kira nggak mau bayar ya wajib pajak? Nggak tahu Pak, mungkin mereka emang nggak mau aja Pak, mau memperkaya diri itu. Daripada dibayarnya ke negara, mending buat ke kantong sendiri ya, memperkaya diri sendiri, memperkaya keluarga dan sebagainya. Betul ya. Jadi masih ada rasa sayang kalau dibayar ke negara, betul. Beda sama bayar zakat ya. Kalau bayar zakat 2,5% mah oke lah kita bayar gitu ya. Tapi untuk pajak agak susah gitu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau kasih pendapat kenapa kira-kira tidak tercapai ya?
Kurang kesadaran kesadaran bayar pajak. Sweet ya. Gina dulu, Bagina. Iya, kurangnya kesadaran membayar pajak, Pak. Super. Ini yang penting kesadaran ya. Kesadaran masyarakat yang sangat rendah. Karena memang kurangnya sosialisasi pajak kepada masyarakat ya. Mungkin cuma mahasiswa atau kalangan tertentu masyarakat aja yang mendapatkan tentang ilmu pajak ya. Mereka tidak pernah belajar pajak sehingga tidak tahu bagaimana cara menghitung pajak, melaporkan pajak ya. Sehingga inilah PR DJP ini untuk meningkatkan sosialisasi pajak gitu ya. Juga peranan kita ya nanti lulusan para lulusan accounting di ilmu perpajakan share ke masyarakat ilmunya. Sementara pemerintah sendiri perlu diketahui jika satu undang-undang sudah dimasukkan ke dalam lembaran negara itu dianggap masyarakat harus cari sendiri gitu ya, dianggap sudah tahu jadi harus cari sendiri, searching sendiri di internet dan sebagainya. Ini masalahnya ya. Terima kasih Gina. Siapa lagi ya, ada yang mau kasih pendapat? Tidak ada lagi? Oke, kita lihat saja. Ini jawabannya. Kenapa tidak tercapai? Nah, hampir benar yang dikatakan Gina tadi, rendahnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak ya. Itu masalah utama. Kita lihat untuk wajib pajak orang pribadi ya, ini wajib orang pribadi WPOP itu ada dua, ada pengusaha pribadi ya, ada juga karyawan saja. Nah itu, jadi WPOP itu ada dua, ada pribadi yang usaha dan juga tidak usaha ya. Kita lihat dari populasi ini tahun 2016 ya, 257 juta. Sekarang udah berapa ya penduduk Indonesia? 270 juta ada ya. Dari 257 juta itu ternyata yang terdaftar hanya 30,08 juta orang. Kalau kita bagi 257 juta penduduk yang sudah dewasa dengan anak-anak ya, berarti kan kurang lebih ada 125 juta penduduk ya. Hanya terdaftar 30 juta. Nah, bayangkan cuma berapa persennya tuh? Kurang lebih berapa ya? 40 persenan ya. Masih separohnya aja enggak gitu kan. Nah ini makanya DJP mau eksplorasi wajib pajak itu dengan pengenaan aturan bahwa KTP itu adalah NPWP. Otomatis kita semua terdaftar menjadi wajib pajak. Dari yang terdaftar itu ada yang lapor pajak itu 12,7 juta ya ini. Dan dari 12,7 juta yang lapor ternyata yang bayar hanya 1,55 juta saja. Oke, ternyata ini penyebabnya tidak pernah tercapai. Mungkin tadi ada yang mengatakan tidak mau bayar pajak Pak, daripada ke negara mendingan buat memenuhi keluarga ya. Kebutuhan keluarga masih banyak gitu ya, atau menaikkan kesejahteraan karyawan dan sebagainya ya. Next. Itu dari WPOP pribadi. Sekarang kita lihat dari badan. Badan itu perusahaan ataupun organisasi dan sebagainya ya. Dari 2,68 juta yang terdaftar, yang lapor 699.000 wajib pajak badan. Yang bayar hanya 421.000. Ya, sisanya tidak bayar alias nihil. Apakah nihil itu salah? Belum tentu juga ya. Tidak bayar pajak, nihil belum tentu salah juga.
selama itu sesuai aturan pajak, dalam manajemen pajak itu sah-sah aja. Nanti kita lihat ya. Next. Nah, ternyata di tahun 2016 dari 1,355 triliun pemasukan pajak itu, yang bayar pajak cuma 2 juta wajib pajak ya, dari OP usahawan dan perusahaan, dari orang pribadi dan perusahaan-perusahaan. Masih banyak yang nggak bayar pajak. Itu dikatakan di sini sebagai free rider ya. Free rider itu adalah orang yang enggan bayar pajak tetapi menikmati menikmati pembangunan. Ya, pajak yang kita bayarkan nanti buat kepentingan umum ya, untuk buat jalan, kemudian buat fasilitas umum dan sebagainya. Ini yang nggak bayar pajak juga ikutan kan? Itu namanya free rider ya. Tidak mau capek-capek, yang penting saya enak. Nah, itu yang duduk di depan sepeda itu ya. Itu free rider, yang lainnya capek tuh, pada ngegoes. Oke. Kita lihat lagi. Nah, oleh karena itu, DJP selalu melakukan reformasi perpajakan di berbagai bidang, yang baik kebijakan maupun secara administrasinya. Tujuannya adalah satu, basis pajak yang kuat dan makin merata. Yang kedua, APBN-nya yang sehat dan berkelanjutannya, tidak besar-besar daripada tiang. 3, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya. Kemarin Pak Presiden mengatakan ekonomi kita sudah cukup tinggi setelah dibantai COVID ini, sekitar 5% kenaikannya ya. Padahal kalau kita lihat kondisi di lapangan masih banyak ya, gara-gara COVID itu menimbulkan para warga miskin yang baru ya, banyak yang kehilangan pekerjaan atau kekurangan penghasilan dan sebagainya. Ditambah sekarang naiknya BBM itu menambah kemiskinan. Naiknya BBM bukan sekedar BBM-nya aja yang naik, tetapi diikuti oleh kebutuhan bahan pokok yang naik ya, itu masalahnya. Nah ini ya, jadi untuk reformasi kebijakan diantaranya memperluas basis pajak ya, dan termasuk memperbaiki progresivitas pajak ya, memperbaiki tarif-tarif pajak yang ada. Untuk reformasi pajak ini diutamakan untuk administrasi perpajakan yang lebih simpel dan efisien ya. Ini sudah cukup terbukti. Kalau dulu ya, kalau kita lapor pajak itu kan harus ngantri ya. Saya pernah antri di kantor pajak itu dari pagi pulang malam ya. Pernah merasakan antrinya luar biasa untuk SPT tahunan ya. Sangat antri, sangat melelahkan, sangat capek. Sekarang sudah tidak. Sekarang sudah serba online, jadi mau kapanpun lapor bebas ya, mau malam-malam pun boleh gitu, otomatis kita sudah lapor ya. Terus juga untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang tinggi ya, ini diantaranya DJP melakukan reformasi perpajakan. Maka di sini kita lihat muncullah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang disingkat Undang-Undang HPP ya. Ini asasnya keadilan, kesederhanaan, efisiensi, dan sampai kepentingan nasional. Tujuannya silakan dilihat sendiri, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya, termasuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Nah, kita lihat muatan isinya saja yang penting-pentingnya ya. Ini muatan penting daripada Undang-Undang HPP itu. Pertama, perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, berlaku mulai tahun 2022 ini. Ada perubahan di tarif progresifnya ya. Nanti kita lihat berapa perubahannya. Jadi
mengurangi tarifnya sehingga bayar pajaknya tidak terlalu besar ya. Kedua, nah ini yang disayangkan. Perubahan Undang-Undang Pajak PPN. Ini berlaku 1 April, itu PPN sekarang menjadi 11%. Tadinya 10%. Bukannya menurunkan, tetapi malah menaikkan. Tentu ini menjadi berat ya. Padahal PPN itu bukan perusahaan yang bayar. PPN itu kan masyarakat yang bayar ya, yang beli barang itu. Nah, sadar tidak sadar, kalian juga sudah membayar pajak ya. Misalkan belanja di swalayan, di Indomaret, Alfamaret dan sebagainya, itu sudah terkena PPN ya, 11%. Sekarang tidak ada sendi kehidupan yang terlepas dari pajak, betul? Semuanya kena pajak. Beli makanan kena pajak, bayar ini bayar itu kena pajak, sampai kita mati pun masih dikenakan pajak, betul? Beli tanah kuburan atau tanah makam itu sangat luar biasa mahalnya, apalagi di Jakarta ya. Terus setiap tahun pun kita harus mengupdate makam tersebut ya, supaya tidak hilang. Kalau tidak diupdate terus tidak bayar, ya hilang makamnya ya, seperti itu. C. Memperbaiki perubahan undang-undang KUP ya, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nanti yang akan kita bahas pertemuan 1 sampai 3 ini ya. D. Nah ini program pengungkapan sukarela yang penting nih. PPS ya, disingkat PPS. Apa itu? DJP memberikan kesempatan kepada wajib pajak kita semua untuk melaporkan harta yang belum dilaporkan secara sukarela. Ini berlaku 1 Januari sampai 30 Juni 2022 kemarin. Sudah lewat ya. Tidak berlaku lagi. Maksudnya gimana itu? Misal SPT saya di tahun 2021 kemarin, 2020 ya. 21 belum lapor ya. Sudah. 2021 kemarin itu saya belum ada rumah ya. Belum punya rumah. Nah, nanti di SPT 2022 besok saya akan memasukkan rumah yang harga 1 miliar. Nah, yang aneh-aneh gini biasanya makanan orang fiskas nih, orang pajak nih. Itu tidak wajar kan? Kok tiba-tiba ada rumah 1 miliar? Emang berapa sih penghasilan saya gitu? Apakah selama setahun bekerja itu bisa membeli rumah 1 miliar rupiah? Itu jadi pertanyaan. Karena itu saya kalau ke klien yang konsultan, saya kan konsultan juga dulu ya, ke klien itu saya tidak pernah mengajarkan klien untuk bayar pajak murah ataupun tinggi ya. Yang saya ajarkan adalah bayar pajak yang wajar, yang sesuai dengan undang-undang ya. Betapa tidak, apakah wajar ada rumah 1 miliar sementara gaji saya katakanlah 10 juta sebulan ya. Berapa kebutuhan dapur saya? Terus berapa saya harus bayar kendaraan, cicilan, belum anak sekolah dan sebagainya. Sisanya berapa? Kebeli nggak rumah 1 miliar itu? Itu ya. Nah, dengan PPS ini diberi kesempatan, saya bisa masukkan rumah 1 miliar tersebut dengan mengikuti program PPS ini. Saya masukkan di program PPS itu 1 miliar rumah dengan membayar tarifnya kalau nggak salah 20% ya. Berarti saya harus bayar 20 juta, betul? 200 ya. 20% dari 1 miliar, 200 juta, betul? Wah, seharga motor guys, ya seharga mobil. Ya, mikir lagi sayang nih 200 juta nih gitu ya. Amin beli mobil aja dah gitu. Seperti itu ya. Dianggapnya kan berarti kemarin itu kita tidak melakukan penghasilan gitu loh. Ya, maka dikenakan pajak sekarang. Next, ada pajak karbon. Ini pajak karbon itu pajak polusi ya, yang ngeluarin karbon dioksida. Berlaku 1 April 2022. Kemudian yang F, perubahan di Undang-Undang Bea Cukai ya.
juga berubah. Sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Jadi terus berubah ya aturan-aturan pajak untuk berupaya meningkatkan pendapatan pajak. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Saya mau nanya, Pak. Silakan. Kan tadi kan katanya kalau misalnya yang bayar pajak itu cuma sedikit ya, Pak. Lebih banyak lebih banyak yang nggak bayar pajak. Nah, terus Benar. bagaimana kalau misalnya tanpa utang negara, Indonesia itu nggak bisa melakukan pembangunan secara cepat gitu, Pak? Karena kan kita tahu tadi yang bayar pajak itu cuma sedikit. Jadi kalau mengandalkan pajak doang kan kayaknya lama gitu, Pak, bakal pembangunannya. Ya, pertanyaan bagus. Kalau nggak minjem nggak bisa bangun itu ya. Masih itu ya. Sementara pajak kita sedikit. Oke, betul sekali. Ini memang dilema bagi pemerintah ya. Kalau nggak pinjam ke luar negeri, kita tidak punya uang untuk membangun. Ya, seharusnya memang kita itu selain dapat uang dari pajak, itu pemerintah meningkatkan juga kemandiriannya gitu ya. Sebagaimana janji-janji mereka saat pilpres dulu kan, akan berdikari gitu di atas kaki sendiri. Nah itu ya. Artinya mereka mengelola sumber-sumber daya alam bangsa ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu kan. Tentu berarti kalau masih berutang, berarti mereka belum bisa merealisasikan hal tersebut. Sehingga masih tidak ada dana. Ya kalau mengharapkan dari pajak aja mah nggak bisa itu. Malah yang terjadi kan yang mesin pencari uang itu kan BUMN, betul? Coba kita lihat. Garuda laporannya rugi terus, betul? Kemudian Pertamina sempat ya rugi terus. Padahal Pertamina mereka yang menguasai pasar loh, betul? Contoh kemarin, naik BBM Pertalite jadi 10.000. Masyarakat tahu ada yang lebih murah dari luar, yaitu di mana? Pipo ya. Pipo menjual yang oktannya 89, harganya 8.600. Otomatis dikejar kan oleh masyarakat. Penuhlah Pipo. Pertalite ditinggalkan. Besoknya tiba-tiba naik 10.900. Artinya mereka Pertamina punya kendali. Nah, harusnya mesin-mesin pemerintah ini, mesin-mesin uang ini berjalan dengan baik sehingga mendapatkan keuntungan yang banyak untuk pembangunan negara ini. Jadi hanya tidak mengandalkan pajak. Ya sekarang serba salah memang. Tidak ada uang, tidak mampu mengelola sumber daya, yang adanya minjem terus. Bahkan pemerintah sekarang yang sekarang berkuasa ya dikit-dikit utang, dikit-dikit utang, sudah habis. Ya, sama kayak kita. Kalau kita banyak utang, saya rasa rezeki kita tidak berkah ya. Semua uang yang masuk dibayarkan ke utang. Kapan kita mau senangnya gitu? Ya, siapa tadi? Astri Diana ya. Artinya kemandirian pemerintah belum ada ya. Padahal mereka dulu kampanyenya wah hebat deh ya. Kita akan berdikari di atas kaki sendiri. Wah. Kalian mengalami zamannya Pak Soeharto enggak? Presiden Soeharto? Enggak. Waktu kecil ya. Kalau kita lihat pemerintahan Orde Baru itu yang dipimpin oleh Pak Harto itu sebetulnya lebih jelas arahnya. Dengan adanya pelita dan repelita, betul? Ya. Dulu sering ngapalin tuh. Pelita 1, 2, 3, 4, 5. Itu kan arah pembangunan. Bahkan dengan hal tersebut kita bisa bersuasembada pangan, betul? Kita ekspor tuh beras ke Thailand, kemana-mana. Sekarang coba kebalikannya, kita malah impor. Maka ini menjadi tidak sehat. Nah seperti itu. Harusnya pemerintah yang akan datang ya
kalian sebagai mahasiswa yang akademis, yang cerdas, bisa menentukan pilihan kepada memang presiden yang bisa mengelola negaranya dengan baik, yang punya wawasan luas ya, yang punya kinerja yang jelas gitu. Seperti mohon maaf kalau saya lihat masih bagus zamannya Pak Harto ada arah pelita tersebut itu ya, asli ya. Oke, menarik sekali pertanyaannya. Ada yang lain? Silakan. Kita diskusi aja dulu. Siapa nih? Clarissa ya? Iya Pak. Boleh. Kan tadi yang bayar pajak itu sedikit ya Pak. Ya. Nah, itu ada nggak sih Pak upaya dari pemerintah supaya mengurangi upaya pemerintah untuk si wajib pajaknya itu punya kesadaran gitu loh Pak? Ya, upaya pemerintah meningkatkan kesadaran ya. Ya tentu pertama dengan sosialisasi, baik di TV, di media massa, ya di media sekarang media sosial. Ya tentu itu dilakukan terus oleh pemerintah dalam hal ini DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Dan tentu juga pemerintah juga tetap mengawasi SPT ya yang dilaporkan itu. Sekarang modelnya yang saya tahu sekarang jarang diperiksa ya. Kalau dulu pasti sering diperiksa wajib pajak itu. SPT yang masuk diperiksa ya. Sekarang itu tidak demikian. Jadi mereka melakukan penelitian. Kalau memang suatu badan ini kurang pajak ya, maka akan disurati. Dapat surat cinta ya. Dapat surat cinta dari wajib pajak. Itu suruh bayar lagi. Kami menemukan Anda kurang bayar PPN sekian, silakan bayar. Gitu. Jadi modelnya gitu. Jadi yang penting diteliti aja gitu. Itu ada hal yang bagus ya. Karena namanya pemeriksaan pajak itu hal yang kadang-kadang mohon maaf menakutkan ya. Karena memang banyak diantara sudah rahasia umum perusahaan-perusahaan itu tadi bayar pajaknya kurang lah ya. Sehingga kalau diperiksa itu jadi hal yang menakutkan itu. Nah, kalau cuma diteliti kemudian suruh bayar pajak, kalau memang kita salah ya udah bayarkan. Tapi kalau memang kita kuat argumennya ya sudah bantah saja, tidak seperti itu gitu. Ya. Jadi akan mengeluarkan STP, surat tagihan pajak. Seperti itu ya, Pak Clarissa. Ada lagi tidak yang mau bertanya atau apalah terserah ya. Makin menarik nih. Cukup? Bapak Ya, silakan. mengeluarkan SPT berarti ya Pak? Nah, STP. Iya, dengan cara itu berarti kurang efektif dong ya Pak caranya pemerintah? Ya, betul, kurang efektif karena tetap tidak bisa eksplorasi wajib pajak ya. Tetapi memang memaksimalkan pembayaran yang dari wajib pajak yang ada aja sebetulnya. Ya daripada enggak itu, ya daripada enggak. Seperti itu ya, Clarissa. Lanjut ya. Pak. Baik, bagus sekali pertanyaan ya. Kita lanjutkan. Agak lemot ini, padahal ini sudah bagus pertanyaannya. Nah, kalau mengenai definisi pajak, kalian sudah dapat jadi pajak 1 ya. Nggak apa-apa kita ulangi sedikit ya, bahwa pajak itu kan iuran rakyat yang dapat dipaksakan, alias iuran paksa atau infak ya, iuran paksa, infak. Tidak adanya kontrak prestasi atau timbal balik langsung. Jadi jangan berharap kita bayar pajak dan tidak dapat timbal balik langsung ya. Itu salah satu yang menyebabkan malas bayar pajak. Saya bayar pajak, nggak ada pembangunan di daerah saya. Saya bayar pajak, duitnya dikorupsi mulu. Itu ya, itu salah satu trust masyarakat kepada pemerintah. Dipungut oleh negara dan dipergunakan untuk pengeluaran negara. Bedakan dengan pungutan lain, coba kita lihat. Ada retribusi, ada sumbangan. Bedanya di mana? Kalau
pajak dipaksakan dan tanpa kontraprestasi, betul? Kalau retribusi dipaksakan tidak ya? Contohnya apa ya retribusi ya? Kayak iuran sampah ya di rumah, kemudian retribusi angkot sering bayar tuh di TDL aja di jalan ya. Retribusi itu sifatnya dapat dipaksakan ya. Dipaksakan, tetapi ada kontraprestasi. Misalkan angkot jalannya bagus ya. Nah, ya makanya dia ditarik terus retribusinya supaya jalannya untuk perawatan jalan gitu ya. Kalau sumbangan itu tidak dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi ya. Kalau nyumbang mah kudu ikhlas ya, nggak usah harapin apa-apa gitu. Oke, nanti kita bahas ya semuanya. Kita lihat lagi apa yang bisa kita bahas. PWP. Nah, saya tanya di sini sudah pada punya PWP belum? Siapa yang sudah punya PWP? Ya, sudah. Belum, Pak. Belum. Banyak kan rata-rata belum bekerja ya. Ini kelas reguler. Belum banyak punya PWP yang saya rasa tidak usah buat karena tadi kebijakan di JP akan mengenakan aturan bahwa KTP adalah NPWP. KTP sudah punya ya. Berarti 17 tahun punya KTP, berarti sudah menjadi wajib pajak. Kalau sudah punya PWP, maka kita naikkan statusnya menjadi NPPKP, nomor pokok pengusaha pajak. Jadi dari PWP, seorang pengusaha kalau sudah omsetnya 4,8 miliar setahun atau 400 juta sebulan, maka dia sudah menjadi PKP, pengusaha kena pajak. Syaratnya berapa tadi? 4,8 miliar setahun. Kalau belum mencapai 4,8 itu opsional, boleh menjadi PKP, boleh tidak. Lalu apa bedanya kalau sudah punya PKP, sudah jadi PKP? Kalau kita sudah jadi PKP, maka sudah ada kewajiban potong pungut PPN, ya, sudah bisa mengeluarkan faktur pajak. Nah itu, kalau kita jual ke orang sudah bisa menarik pajak 11% sekarang ya, dan dibayarkan ke negara seperti itu. Jadi ini untuk pengusaha ya kalau PKP itu. Oke, kita lihat lagi. Ini sebetulnya terkait KUP semua ya. Ini materi tentang dasar akuntansi tapi ada dalam KUP. Nah, kita lihat. Ada SPT, ada SKP, ada STP. Beda nih ya. SPT surat pemberitahuan. Ada yang bulanan, ada yang tahunan. Ada yang masa, ada yang tahunan ini ya SPT. Fungsinya melaporkan karena kita itu sistemnya self assessment ya, kita menghitung sendiri, membayar sendiri dan melaporkan sendiri pajak yang ada. Maka nanti di setelah SPT masuk itu perlu dicek benar enggaknya ya melalui pemeriksaan gitu. Jadi makanya dulu ada pemeriksaan pajak. Wah, kalau udah periksa ribet ya, karena takutnya nggak benar dan sebagainya seperti itu. Ya saya kurang lebih sering mengalami lah berhadapan langsung dengan pemeriksa pajak ya, memang agak ribet ya urusannya kalau sudah diperiksa. Itu SPT ya, jadi SPT pasti akan diperiksa. Tapi sekarang modelnya bukan diperiksa tadi. Saya bilang diteliti ya, SPT diteliti, manakala ada kurang bayar, maka si wajib pajak akan disurati ya, dapat surat cinta dari kantor pajak untuk segera membayar pajak yang yang kurang tadi. Nah, biasanya kalau udah diperiksa, SPT yang masuk akan diperiksa, itu akan ada hasilnya, itu berupa SKP, surat ketetapan pajak, ya. Surat ketetapan pajak, ada yang kurang bayar, ya, SPKPKB,
ada SKP KBT kurang bayar tambahan ya, ada SKPLB lebih bayar, dan ada SKPN surat keterangan pajak nihil ya. Nah, kalau kurang bayar, maka kita wajib pajak bayar yang kurang tersebut beserta bunga dan dendanya ya. Kalau lebih bayar, ini masalahnya kalau lebih nih ya. Kalau lebih bayar itu kita boleh dengan dua cara ya. Satu dengan kompensasi. Jadi mengambil lebih banyak itu dengan cara memasukkannya untuk tagihan berikutnya gitu. Itu namanya kompensasi. Yang kedua restitusi. Restitusi itu pengembalian uang, bentuknya uang. Nanti kita kalau sudah di ACC di sekian umpama lebih bayar 50 juta akan ditransfer oleh kantor pajak 50 juta ya. Kalau SKP nihil ya sudah selesai, tidak ada bayar, tidak ada kurang ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah muncul SKP KB kurang bayar ataupun diteliti, maka muncul STP surat tagihan pajak. Ya ini untuk menagih pajak dan sanksi administrasi. Itu ya antara SPT, SKP dan STP. Jadi sekali lagi terakhir saya bekerja itu 2018 ya. Itu mulai dari 2016 sampai terakhir saya 2018 itu memang dia jarang diperiksa ya, tetapi melalui penelitian. Oke, kita lihat lagi. Kalian boleh tanya ya, kalau yang mau ditanyakan. Boleh potong omongan saya. Syarat pemungutan pajak adil ya, tidak mengganggu ekonomi, efisien tentunya harus efektif, efisien ya, dan sederhana, jangan berbelit-belit, itu harusnya begitu. Maka sekarang dibuat aturan, bisa online dan sebagainya. Terus kita lihat lagi. Teori yang mendukung pemungutan pajak, teori asuransi. Ini artinya melindungi bahwa kalau kita bayar pajak, harusnya bank negara ini bisa melindungi kita ya, manakala kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang terjadi saudara-saudara kita di luar negeri yang bekerja ya, misalkan bekerja jadi TKW di luar, manakala ada masalah sampai misalkan akan dihukum mati, maka pemerintah wajib nih melindungi, berupaya supaya menghindari hukuman mati tersebut, seperti itu ya. Ada teori kepentingan, karena adanya kepentingan deh, kemudian teori dipikul sama-sama oleh semua bangsa secara adil. Adil itu bukan berarti sama, tetapi berdasarkan besar kecilnya usaha ya. Ada teori bakti, kita berbakti pada negara, dan teori adjust daya beli, mengukur daya beli masyarakat ya. Next. Kedudukan hukum pajak. Nah, kita lihat. Ada hukum pajak material dan formil. Hukum pajak material itu untuk pajak penghasilan ya. Untuk formil ini KUP-nya sendiri, ketentuannya ya, secara formal diatur dalam undang-undang. Permasalahannya adalah kita diskusi lagi ya. Kalau misalkan ada masalah penyelewengan pajak, ya, saya ceritakan tahun 2012 dulu ramai sekali masalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan agribisnis ya. Waktu itu manajernya saudara Suwir Laut, namanya Suwir Laut. Itu diketahui menggelapkan pajak sampai triliunan ya, lumayan besar sekali. Itu kemudian dalam pengadilan negeri si Suwir Laut ini dipidana, dipenjara ya, hukumannya dipenjara. Selanjutnya saudara Suwir Laut ini banding ke pengadilan tinggi, itu menjadi hukuman perdata,
pidana ditiadakan. Jadi perdata. Perdata itu berarti hanya wajib bayar saja gitu, nggak dipenjara ya. Kemudian banding lagi jaksanya ke Mahkamah Agung, padanya Suwi Laut itu tetap dipidana, dipenjara karena menghendaki hukuman yang berat bagi para pelanggar pajak gitu. Permasalahannya adalah, menurut kalian setuju mana? Apakah hukum pidana di penjara atau hukum perdata dibayar pajak saja, manakala ada masalah tentang pajak, penggelapan pajak? Silakan memberikan saran. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Kira-kira enaknya di penjara atau cukup bayar aja deh? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Jadi saya suruh milih yang mana nih ya. Begini, tentu kita sebagai pengamat ya, bukan, kalau sebagai WP pasti pengennya perdata aja kan, dia bayar aja deh. Tapi kalau sebagai Fiskas, orang pajak, pengennya di penjara itu karena sudah bandel nih orang ini. Kita tengah-tengah nih, pengamat. Sebagai akademisi kita pengamat. Kira-kira menurut kalian sebagai pengamat, enaknya apa ya? Perdata atau pidana? Silakan. Ada yang mau kasih pendapat? Ayo, jangan malu-malu. Suruh ganti rugi, habis itu penjara, Pak. Dua-duanya tutup ya. Iya. Mau dapat kekeh nih, pengen di dua-duanya miskinkan dulu, baru di penjara itu ya. Sampai habis itu, diperes itu ya. Itu memang sangat makjub ya. Tetapi dalam satu kasus hukum itu pasti salah satu ya. Kalau nggak perdata, pidana. Satu aja dapat. Mau yang mana? Snip apa snap gitu ya. Silakan. Siapa yang mau bicara boleh. Saya perdata, Pak. Siapa nih namanya? Julia ya. Dini, Julia, Pak. benar. Oh, Dini yang Dini. lima. Dini Octavia. Pilihnya perdata. Iya, perdata. Alasannya, Din? Alasannya karena dia aja bisa gelapin sampai segitu banyak. Kalau di pidana juga nggak nentu bakal pidana beneran gitu, Pak. Kok nggak yakin di penjara beneran ya? Iya kan? Berarti Dini ini nggak percaya pada pihak berwajib ya? Seperti yang sekarang marak itu kan, siapa tuh? Yang Sambo itu? Ya, yakin nggak Sambo di penjara harusnya itu hukuman mati loh ya? Karena jelas dia pembunuhan berencana ya. Apakah kalian yakin akan seperti itu? Ya. Jadi menurut ini nggak yakin di penjara juga ya, nanti malah enak keluar cepet ya. Ya menurut ini perdata ya. Iya, Pak, perdata. Kenapa? Iya, perdata. Perdata supaya masuk uangnya ya. Ada yang lain? Ada pendapat lain silakan? Ke hukum pidana, Pak. Julia pidana. Apa alasannya, Julia? Karena biar dia ada efek jerahnya gitu, Pak. Jadi kan dia udah ngegelapin uang. Kalau misalkan hanya sekedar perdata itu kan dia hanya membayar sejumlah uang. Nah, kalau dia membayar sejumlah uang berarti dia masih ada kesempatan untuk mengulangi
Sebenarnya kalau hukum pidana juga masih ada kesempatan untuk mengulangi, tapi setidaknya kalau hukum pidana kan dia merasakan apa ya di balik jeruji, jadi kayak mungkin nanti dia akan merasa efek jera, jadi diharapkannya itu di kemudian harinya dia tidak melakukan kejadian tersebut lagi. Oke, enaknya di penjara aja biar kapok gitu ya, biar ada efek jerah. Sayangnya sebetulnya Suwi Laut itu bukan pimpinan paling tinggi ya, dia itu cuma kerja manajer. Harusnya yang di penjara bukan Suwi Lautnya ya, pimpinannya yang nyuruh, betul nggak? Mestinya itu kan. Baik, dua pendapat itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar ya. Semuanya punya pendapat, dua-duanya benar. Namun kalau kita kembalikan kepada fungsi pajaknya itu, yaitu sebagai budgeter, yaitu melengkapi budget, pemasukan kepada budget ya. Harusnya memang itu secara perdata saja. Cukup bayar saja gitu, karena memang tujuannya supaya masuk pajak ya, masuk uang ke negara. Sementara kalau kita pidana, yang ada pemerintah malah babak belur juga ngeluarin uang untuk kasus-kasus pengadilan ya. Itu kan besar juga lumayan biaya pengadilan itu ya. Dan belum lagi kalau di penjara kudu ngasih makan juga itu ya narapidanya ya, seperti itu. Jadi memang perdata menurut saya jauh lebih baik. Yang penting uangnya masuk gitu. Selesai sudah kalau uang masuk. Ya, apa-apa itu pendapatnya bagus-bagus ya. Oke, sedikit lagi ya. Nanti tugasnya hari ini saya mau kasih tugas. Hari ini kalian carikan satu kasus pajak ya, baik perdata maupun pidana. Ya, nanti saya cari satu kasus saja. Boleh nanti di email ke saya atau nanti saya di WA akan sampaikan emailnya ya. Jadi tugasnya adalah mencari kasus-kasus penggelapan pajak seperti yang tadi saya bilang ya, Suwi Laut ini rame di tahun 2012, 10 tahun yang lalu ya. Sekarang nggak tahu masih di penjara apa enggak itu. Oke, sedikit lagi kita sampai setengah 4 saja ya. Ini golongan asas dan cara pemungutan pajak ya, jenis pajak kita lihat berdasarkan golongannya, ada pajak langsung, ada pajak tidak langsung ya. Kalau pajak langsung itu seperti PPN pasal 21 dibayarkan oleh wajib pajak ke negara langsung ya. Kalau pajak tidak langsung itu melalui pihak ketiga, contoh PPN ya. PPN kan kita bayarnya ke penjual ya, penjual baru bayar ke negara. Kalau sifatnya ada subjektif, objektif. Subjektif siapa orangnya, objektif apa barangnya itu ya, dikenai pajak. Untuk lembaga pemungutnya ada pajak pusat dan pajak daerah ya. Ada pajak-pajak daerah seperti apa ya? Kalau pusat jelas pasal 21 PPN 22 23 itu pajak pusat. Kalau pajak daerah contohnya apa ya? Contohnya adalah PBB ya, pajak bumi bangunan itu pajak daerah ya. Apalagi kalian sering bayar kok itu. Apa misalkan? Ada yang tahu? Ya? PPN itu pajak pusat ya, ditarik oleh pusat. Kalau yang daerah apa ya? Banyak saya rasa. Kalian juga ngalamin kok, bayar kok. Misalkan pada punya motor kan? Ada pajaknya nggak motor? Ada ya. Nah, itu masuk ke daerah ya. Itu juga pajak daerah. Terus apa lagi? Pajak. Kalian suka makan di restoran? Suka. Ada pajak restoran, itu pajak daerah ya. Nginep di hotel kena pajak daerah, pajak hotel ya. Dan sebagainya. Nanti
kita ketemu satu materi tentang pajak daerah. Nah, perihal pembukuan, ya, pembukuan itu dalam satu usaha itu ada pembukuan, ada pencatatan. Kalau pembukuan adalah kita pencatatan lengkap ya, kayak yang pernah kita pelajari akuntansi dasar. Udah pernah belajar ya akuntansi dasar ya, menjurnal, buku besar dan sebagainya. Itu adalah pembukuan ya, sampai menjadi laporan keuangan itu pembukuan. Tapi kalau pencatatan itu tidak usah lengkap-lengkap, cukup mencatat penjualannya berapa, pembeliannya berapa, kemudian persediaannya berapa, hutangnya berapa. Itu pencatatan yang sederhana ya. Lalu pertanyaannya, kapan kita sudah wajib pembukuan ya? Dalam Undang-Undang Perpajakan dikatakan bahwa kalau sudah mencapai omsetnya 4,8 miliar setahun atau 400 juta sebulan, maka ini wajib pembukuan. Ya, sekali lagi, minimal 4,8 miliar setahun atau 400 juta sebulan, maka wajib namanya pembukuan. Di bawah itu tidak wajib, alias opsional, berarti boleh pembukuan, boleh pencatatan. Jadi kita lihat toko-toko kecil di pinggir jalan itu mereka nggak wajib pembukuan, tetapi pencatatan. Nah, fungsi kita lah sebagai mahasiswa, akademisi, kita membantu mereka. Ya, ada kesempatan menjadi konsultan ya. Banyak peluang jadi konsultan, nawarin mau dibikin enggak keuangan dan pajaknya. Gitu ya. Silakan kalau udah menguasai akuntansi dan perpajakan ya. Pembukuan itu pertama ada itikat baik ya, melaporkan kegiatan ya. Kedua, mencerminkan keadaan kegiatan usaha sebenarnya, ya jelas. Taat asas, artinya metodenya selalu konsisten ya. Misalkan ngitung penyusutan pakai garis lurus terus gitu ya, nggak boleh berubah-ubah. Syaratnya dilakukan di Indonesia menggunakan huruf Latin atau angka Arab, menggunakan satuan rupiah atau negara lain, mata uang lain yang diizinkan oleh Menke, menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain yang diizinkan Menteri Keuangan ya. Ini tentang kewajiban pembukuan. Next, tata cara pemungutan pajak ini ada 3 ya, ada stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Kalau stelsel nyata ini pemungutannya di akhir tahun ya. Kalau anggapan di awal tahun itu masih di kira-kira itu ya. Dan stelsel campuran ini campuran antara awal tahun dan akhir tahun. Lanjut. Asasnya adalah ada asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Ini diatur dalam Undang-Undang Pajak pasal 24 dan 26 tentang pajak luar negeri ya. Jadi bagaimana misalkan ada orang asing tinggal di Indonesia ya, apakah dia dikenakan pajak sesuai asas domisili atau asas sumber? Ini tentu harus tahu ya. Saya tidak tahu kalian dapat pajak internasional enggak. Kalau dapat pajak internasional ini dipelajari ya. Nah, syarat orang luar negeri mendapatkan hitungan pajak seperti di Indonesia, dianggap bisa dapat NPWP, itu ada syaratnya minimal sudah tinggal di Indonesia 180 hari atau 3 bulan ya. Atau 6 bulan. 180 hari ya. Maka dia berhak mendapatkan fasilitas pajak seperti orang Indonesia asli ya. Pakai punya PWP, tarifnya tarif Indonesia ya. Namun masalahnya apakah menggunakan asas domisili atau asas sumber?
Kalau saya contohkan, kalau ada orang China kerja di Indonesia, ya, berarti dia domisili mana? Cina kan? Tetapi sumbernya adalah dari Indonesia. Maka ini diatur dalam Undang-Undang pasal 2426 ini dalam satu perjanjian antar negara, ya, bilateral, dalam pajak internasional diatur seperti ini. Kayak lagi, tadi sistem pemungutan pajak sudah ya. Kalau zaman dulu pernah kita menggunakan official assessment system. Jadi pajaknya ditentukan oleh pemerintah. Harus bayar sekian itu namanya official assessment system. Nah, yang kedua, kita menggunakan sekarang nih self assessment system. Jadi menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri pajaknya, ya, menghitung sendiri self assessment. Makanya ada nanti pemeriksaan seperti itu. Dan ketiga, kita pakai juga withholding system, artinya dipungut oleh pihak ketiga, ya, kayak PPN, dipungut oleh toko dan sebagainya, ya. Ya, khusus nomor 1 sudah tidak dipakai, ya. Nah, ini timbul dalam persen utang pajak, ya, ada misalkan hapusnya utang pajak 1 sudah dibayar, ya, jelas. Atau dikompensasi, tadi apa kompensasi? Meminta uang kembali dengan menyimpannya di tagihan berikutnya, itu namanya kompensasi, ya. Misalkan pasal 21 sekarang lebih nih, bulan ini, bulan Oktober nggak usah bayar lagi, udah dari situ aja lebihnya, itu namanya kompensasi. Atau kadaluarsa. Nih, daluarsa di pajak itu adalah 5 tahun. Jadi kalau sebuah perusahaan akan diperiksa tahun 2015 itu sudah tidak bisa, ya. Sudah tidak sah karena sudah dianggap daluarsa. Daluarsanya 5 tahun. Jadi yang bisa diperiksa itu tahun 2017, ya. 2017 ke bawah itu sudah tidak bisa, boleh ditolak, ya, karena tidak sesuai undang-undang. Atau ada pembebasan atau penghapusan, dibebaskan oleh DJP, ya. Kita lihat lagi, masih ada nggak? Pemeriksaan. Nah, ini kalau misalkan kita SPT yang masuk pasti diperiksa, ya. Ini untuk menguji kepatuhan pajak satu wajib pajak, ya, apakah sudah sesuai atau tidak, ya. Kalau misalkan ketemu hal-hal yang lebih mencurigakan, maka bisa diajukan misalkan ke yang lebih tinggi, ke pengadilan pajak, ya, seperti itu. Keberatan dan banding. Nah, apabila wajib pajak ini sudah diperiksa, kemudian hasil pajaknya ditetapkan umpama kurang bayar 10 miliar, ya, padahal kita tidak merasa seperti itu, maka kita boleh mengajukan keberatan atau banding, ya, kepada pengadilan pajak, ya. Jadi boleh tuh, ya, kita keberatan dan ajukan banding supaya pajaknya turun, ya. Syarat-syaratnya ini sudah ditentukan, ya, nanti dibaca sendiri. Biasanya kalau sedang diperiksa atau sudah diperiksa itu biasanya dikonfirmasi dulu nih ke wajib pajak, PTA, utang pajak Anda sekian nih yang belum dibayar, katakanlah 100 juta, ya. Nah, di situ biasanya sebelum masuk ke pengadilan itu diselesaikan di situ. Setuju tidaknya. Kalau memang keberatan, ya sampaikan di situ. Jadi tidak sampai ke pengadilan itu, ya. Tapi manakala tidak tercapai kesepakatan, maka yang ada masuk ke pengadilan pajak. Itu langkah terakhir itu, ya. Kalau misalkan sudah deadlock, ya, tidak ada kesepakatan. Ini tata caranya dibaca sendiri, ya.
Ini kalau kalian, ini tadi bagian sudah ya, ada STP. Ini juga sudah dibahas tadi, surat pajak. Sanksinya ada bunga, ada kenaikan, ada denda, ada sanksi pidana ya. Terakhir sanksi pidana. Ini sanksi pajak. Kalau manakala ada kekurangan bayar pajak ya, ataupun hal-hal yang merugikan negara dalam hal pajak, sampai kepada sanksi pidana. Boleh ya, sebetulnya sanksi pidana boleh. Di penjara boleh. Tadi dikatakan supaya ada efek jerah. Sah-sah aja gitu. Ya. Baik, saya rasa itu materi hari ini ya. Ini sebetulnya masuk ke KUP juga, namun saya lebih rinci di luar KUP ya, biar lebih paham. Nanti kemudian berikutnya kita juga akan masuk ke materi KUP sebenarnya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau saran ataupun lain-lainnya, boleh diajukan. Ada tidak? Pak, untuk kode yang buat e-learningnya masih belum ada ya? Kode e-learning kebetulan sebetulnya enroll kayaknya sudah ada, cuman saya dapat informasi untuk materi saya itu belum diaktifkan ya. Saya masih menunggu saya bisa masuk ke e-learning gitu ya. Kalau sudah bisa, nanti akan saya informasikan. Kita akan banyak belajar melalui LMS ya, atau e-learningnya PNJ. Ditunggu saja ya. Sementara kita menggunakan Gmeet ataupun Google Sheet ya. Oh ya, saya akan absen dulu berarti ya. Bentar. Saya akan absen. Ini sebetulnya udah ada 30 orang ya, sudah ada semua ya. Gak apa-apa, saya ingin kenalan ya. Boleh ya. Bentar saya buka dulu absensinya. Saya rasa ini hadir semua ya, karena pertemuan perdana ya. Bentar saya cari dulu absennya. Nah, bentar. 3D ya. Oke, coba. Amalia, ada Amalia? Hadir, Pak. Hadir. Tesalonika Riris Marintan? Hadir, Pak. Medina? Hadir, Pak. Lutfi Mujapar? Udah nggak di PNJ, Pak. Sudah resign, Pak. Sudah resign? Sudah keluar ya? Ya. Iya. Alasannya kenapa sibuk? Pindah, Pak. Oh, pindah kampus. Oke. Nicholas, saya kasih keterangan sudah keluar ya. Kemudian Nicholas Sahala Panjaitan. Ya? Ada? Nicholas? Sakit ya? Hadir, Pak, itu, Pak. Hadir. Suaranya nggak jelas. Nisa Chandra Diningrum? Hadir, Pak. Hadir. Sabila Jahra? Hadir, Pak. Hadir. Aldrik Daparel Sekatama? Hadir, Pak. Hadir. Aulia Nur Najmila? Hadir, Pak. Hadir. Kemudian Julia Astriani? Hadir, Pak. Tadi yang bertanya. Kemudian Anissa Fitri Kamelia? Hadir, Pak. Hadir. Talia Agatha? Hadir, Pak. Astri Diana Adrianti?
Hadir, Pak. Tiara Nur Cahyani, Hadir, Pak. Larissa Putri Raharjo, Hadir, Pak. Vito Yudantoro, Hadir, Pak. Haidar Marwan, Hadir, Pak. Naswa Dipa Putri, Hadir, Pak. Dapi Abdillah, Hadir, Pak. Naswa Sabrina, Hadir, Pak. Feliciana Pradita Hapsari, Hadir, Pak. Nabila Atika, Hadir, Pak. Eva Faiza Rahmah. Hadir, Pak. Oke, kemudian Gina Japira ada tadi ya. Hadir, Pak. Dini Octavia Sapano hadir ya. Iya, Pak. Muhammad Dapa hadir. Dua, Pak. Yang oke. Putri Farida Husnul. Hadir, Pak. Oke. Elsa Sabrina. Pak. Arik Runa Ata'ala Roh Syafirullah. Hadir, Pak. Namanya panjang ya kayak kereta ya. Kemudian Muhammad Dapa Hadithia. Hadir ya. Baik, sudah semua 30 orang. Satu sudah keluar ya. Oke, baik. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tugas hari ini tadi sudah jelas ya. Apa tadi? Mencari kasus-kasus pajak. Oke. Dicari di internet ya. Tidak boleh sama. Nanti boleh tugasnya di email ke saya. Kalian kopas beritanya, berita online ya, dari berita online, kopas ke Word. Nanti kalian tuliskan sumbernya, websitenya apa ya, halaman websitenya apa ya, kata www apa gitu ya. Sudah paham tugasnya? Paham ya? Baik, mudah sekali. Kita sudah 2 jam ya berbicara, cukup ya. Sekali lagi ada yang mau tanya lagi atau tidak? Atau cukup? Pak, deadline tugasnya. Deadline-nya segera mungkin, biasanya saya H-2 sebelum kuliah. Berarti kalau kuliahnya Jumat, Rabu itu sudah terkumpul di email. Emailnya nanti saya berikan di grup, itu hari Rabu jam 21.00 ya. Saya tunggu. Lebih cepat lebih baik ya. Nanti akan saya untuk menambah hasanah keilmuan kita ya tentang kasus-kasus pajak. Kita membuktikan bahwa memang banyak sekali kasus-kasus pajak sehingga menyebabkan tadi penerimaan pajak tidak tercapai ya dari target yang diharapkan. Jelas? Cukup? Pak, mau Masih ada nanya. lagi? Silakan. Itu kasus penggelapan pajaknya dalam negeri atau luar negeri, Pak? Kurang jelas gimana? Kasus pajak penggelapan pajaknya boleh dari luar negeri nggak, Pak? Boleh. Tapi ya kita di Indonesia saja ya. Maksudnya kan kita lagi ngomongin pajak Indonesia nih ya. Tapi kalau ada orang Indonesia yang tinggal di luar negeri ada kasus pajak, boleh juga ya. Kita tidak ngurusin pajak di luar negeri. Yang Indonesia aja ya. Di internet banyak kok ya. Mau berita di mana saja boleh. Ada lagi? Cukup kayaknya ya. Nggak ada pertanyaan lagi. Baiklah. Saya rasa cukup kuliahnya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Menambah ilmu kita. Dan kita lanjutkan nanti minggu depan dengan materi-materi yang menarik lainnya ya.
Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Ya, maka sama-sama silakan boleh lihat.